Shalom saudara, senang bertemu kembali dengan saudara. Saya berharap dan berdoa saudara dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan kita. Tema devotion saya hari ini adalah listen atau mendengarkan. Saudara, mendengarkan adalah suatu hal yang krusial atau penting di dalam komunikasi. Kemampuan kita untuk mendengarkan akan menentukan kualitas daripada hubungan kita dengan sesama kita. Saudara, itu berlaku di dalam semua aspek kehidupan kita. Dalam keluarga misalnya, bagaimana kita berkomunikasi dengan pasangan, dengan anak, dan juga dengan orang tua. Ataupun di dalam pekerjaan kita, dalam negosiasi bisnis, atau di dalam hubungan pertemanan kita sehari-hari. Dalam semua aspek yang membutuhkan komunikasi, mendengarkan itu sangat penting. Dan kemampuan kita untuk mendengarkan akan menentukan hasil atau output daripada interaksi tersebut. Begitu juga interaksi kita dengan Tuhan kita. Saya dengan yakin dan bangga mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengarkan. Dia juga mendengarkan permintaan-permintaan kita yang jauh daripada sempurna. Saudara, kita harus bisa mendengar sama seperti Tuhan kita yang juga mendengarkan kita. Saudara, mari kita membaca satu ayat yang sangat relevan mengenai mendengarkan, mengenai listening, dan kita bisa mengambil insight dan kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Amsal 18 ayat 13, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Dalam terjemahan lain, MILT, jikalau seorang memberi jawaban sebelum dia mendengar masalahnya, itulah kebodohan dan aib baginya. Dalam ayat tadi jelas dikatakan bahwa tantangan atau kesulitan daripada mendengarkan yaitu poor listening and premature answering. Kurang mendengarkan dan cepat menjawab. Rahasianya saudara, semua orang ingin mendengar pendapatnya. Tapi tantangannya buat kita adalah mendengarkan teman bicara kita sampai dia selesai mengutarakan atau menyampaikan poin yang dia ingin sampaikan. Mungkin yang bisa kita lakukan pertama untuk kita lebih bisa mendengarkan dengan baik adalah mengolah mindset kita. Kita harus bisa memastikan bahwa orang yang sedang berada di depan kita atau yang sedang berinteraksi dengan kita, itu kita tempatkan dia sebagai teman bicara kita. Jangan kita tempatkan dia sebagai lawan bicara kita. Saya yakin saudara pasti bisa dapat gambaran. Ada beda yang cukup signifikan antara teman bicara dan lawan bicara. Teman bicara selalu akan fokus kepada solusi. Sedangkan lawan bicara pasti akan fokus untuk memenangkan argumentasi. Nah saudara, memang nggak mudah. Dan untuk sebagian orang, leading the conversation atau menjadi superior di dalam sebuah percakapan itu adalah hal yang mereka rasa penting dan mereka mendapatkan kepuasan tersendiri jikalau mereka bisa melakukan hal itu. Tapi jikalau saudara memulai interaksi dengan seseorang dan saudara sudah menempatkan dia sebagai seorang lawan bicara, saudara sedang tidak sadar masuk ke dalam sebuah mode memberi jawab sebelum mendengar atau poor listening and premature answering. Maka saya nggak heran akan banyak terjadi argumentasi atau perdebatan yang mungkin kurang sehat. Jikalau memang kita belum bisa memastikan orang yang sedang berinteraksi dengan kita, kita bisa tempatkan sebagai seorang teman bicara oleh karena alasan apapun saudara. Mungkin waktu yang kurang cukup, atau waktu kita mepet, ataupun kita berbeda kepentingan, mungkin saudara boleh mempertimbangkan untuk menunda interaksi tersebut sampai waktu yang tepat. Atau jika tidak bisa ditunda, saudara bisa menggunakan mode komunikasi yang lain yang mungkin lebih formal. Email contohnya. Sedikit tips buat saudara, jikalau saudara sudah berhasil mendengarkan teman bicara saudara, dan supaya
tidak terjadi kesalahpahaman poin yang dia ingin sampaikan kepada kita, saudara jangan ragu untuk reconfirm atau menanyakan kembali poin yang dia sedang berikan kepada kita. Apakah yang Anda maksud seperti ini? Teman bicara saudara akan merasa lebih dihargai, merasa lebih didengarkan, dan kesempatan untuk mencapai sebuah kesepakatan akan menjadi lebih terbuka dengan lebar. Mendengarkan akan membawa saudara sedikit lebih dekat dengan solusi yang saudara ingin capai. Many of us is not really listening. Many of us is waiting our turn to talk. Banyak dari kita yang tidak sepenuhnya mendengarkan. Banyak dari kita hanya sedang menunggu giliran untuk berbicara. Saudara, hari ini kita sama-sama belajar dari hikmat Salomo bahwa kita harus mendengarkan terlebih dahulu sebelum kita menjawab. Kiranya ini menjadi berkat buat kehidupan saudara hari ini dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.